penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus. Itu saja. Lalu kalau orang tidak bertobat, di mana posisinya? Apakah mereka ada dalam Firdaus? Tidak. Seperti Pak Suma dan orang-orang yang ada dalam TikTok ini yang tidak bertobat, tidak pernah akan masuk ke dalam Firdaus. Justru akan masuk ke dalam neraka. Ibrani 9 nomor 27 boleh Saudara Ferdinand baca. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang berarti Ya, sudah. Tuhan. Apa katanya di sana, Bang? Manusia ditetapkan mati Dan kali. iya, betul. Mati satu kali dalam Mati dua kali, pengertian fisik dan rohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada fisik mati dua kali. Ingat kalimat saya selanjutnya adalah bahwa kematian yang kedua itu bukan fisik dan roh. Tetapi kematian di mana mereka yang ada di dalam pengadilan Takhta Putih itu akan dilempar ke neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Pak Suma mungkin sudah baca Wahyu ya, orang di ada neraka pengadilan mati, Takhta Bang, ya? Putih. Di neraka orang mati, Bang. Bagaimana? Orang di neraka mati ya? Oh, ke neraka itu mati. Dalam pengertian bahwa mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, mereka hidup kekal di neraka kok. Iya, Loh, mati. kekal dalam artian bahwa Mulai ngaco. Mulai ngaco. mati di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kembali ke dalam. Masuk nang lagempung. Matiin rombok. Cekar. Begini Pak Suma, kalau kita katakan orang percaya mati, orang yang tidak percaya mati, apakah mati lalu hilang? Kita Kan itu Anda sesuatu yang mengatakan tidak mati sesuai. cuma sekali. Anda mengatakan 2 kali. Iya, betul. Saya Salah, tidak Bang, ya? membantah itu. Ya, Dan berarti apa yang saya salah? ucapkan itu tadi. Yang salah tidak ada. Oh, tidak ada yang salah ya. Berarti mati 1 kali atau 2 kali? Iya, yang salah tidak ada karena jadi mati pertama itu saya jelaskan ulang ya, begini Pak Suma. Mati pertama Mati pertama jasad itu kan terpisah keterpisahan dengan roh. tubuh, ya jasad dan roh itu terpisah. Mati kedua, Ya, itu matinya manusia. mati Nah, kedua. manusia kalau mati tubuhnya kembali menjadi debu tanah. Rohnya ini kemana? Yang tidak percaya kembali ke neraka, itu tempatnya. Kalau yang percaya ke Firdaus atau ke surga. Nah, kalau Mati kedua, kita tanya, lalu binatang bagaimana? Di dalam pengkhotbah katakan, kalau binatang kan hilang, rohnya, tubuhnya kan hilang. Nah, disinilah letak perbedaan ketika kita menjelaskan pengadilan Takhta Putih, baru bisa kita pahami ada keterkaitan di situ. Jadi jangan langsung ketika kita bilang mati lalu hilang seperti binatang tadi, oh tidak bisa, manusia tidak seperti itu. Kalau hilang seperti binatang lah Anda tertawa, ya itu karena binatang, tapi kita kan manusia. Apakah mati itu lalu hilang seperti binatang? Tidak. Orang percaya tetap hidup, orang yang tidak percaya tetap hidup. Tapi itulah yang disebut juga kematian. Karena apa? Dalam pengertian kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya kejadian, berarti kematian itu adalah keterpisahan mereka dengan Allah. Nah, pengertian yang sama itu yang akan kita lihat hubungannya di dalam perjanjian baru. Khususnya dalam Wahyu itu, bahwa ketika Allah menghakimi, di sana kan Al-Quran juga membenarkan kalau tidak salah, bahwa Yesuslah yang menjadi hakim. Yesus yang menjadi hakim dan dia ketika mendapati orang yang tidak ada namanya, orang yang tidak percaya itu kan dilempar semua ke neraka. Kematian yang saya mungkin kalau belum jelas
Saya jelaskan kembali, itulah yang disebut kematian, keterpisahan mereka dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada yang namanya itu kesempatan untuk bertobat atau dimurnikan atau dibakar sementara lalu, tidak ada. Karena itu sudah selesai. Dan tidak ada manusia yang mati raganya itu sampai 2 kali. Tidak ada, hanya yang saya katakan rohnya tadi itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut kematian kedua. Izin jawab dong. Izin jawab. Iya. Ya, Silakan. izin jawabnya ya. Ya, maksudnya di sini ya, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, karena tubuh kita itu udah memiliki dosa. Nah, tapi dosanya udah dihapus, sudah diampuni sama sebersih-bersihnya. Tetap tidak bisa, karena sudah pernah berbuat dosa. Jadi tubuh kita ini akan mati. Ya. Nah, nanti tapi untuk yang tidak berdosa, yang dosa sudah pernah diampuni, nah nanti di akhirat akan diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak memiliki dosa lagi, nah, dan memiliki hidup kekal. Nah, yang berdosa itu akan dilemparkan ke neraka. Neraka itu artinya kematian kekal, atau the second death, atau kematian kedua, yang kematian untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi maksudnya tubuh kita ini pasti akan mati karena tubuh kita sudah pernah berbuat dosa. Walaupun dosa sudah dihapus sebesar-besarnya, tetap tubuh kita sudah pernah berbuat dosa, pasti akan mati. Nah, itu maksudnya. Nah, cukup. Anda mengatakan pasti akan mati karena memang gagal Yesus menebus dosa. Bukan maunya, karena udah pernah berbuat dosa. Bukan. Udah Memang pernah berbuat dosa. Bukan. Anak bayi Udah itu pernah. bahkan ada yang mati di dalam rahim ibunya. Dosa apa yang dia lakukan anak itu sampai dia mati? Kalian gagal membodohi dunia. Gini, kalau pesan itu kalau kalian cerita tentang bayi gagal yang berdosa, saya tidak, bukan gagal, hanya ada yang kurang paham. Gagal dong. Terus kenapa anak bayi yang belum melakukan dosa mati kalau gitu? Kenapa mereka mati? Bahkan ada yang mati dalam rahim. Dosa apa yang mereka lakukan? Curi ayam. Kalian gagal. Gagal menjual Yesus sebagai penebus dosa dunia. Gagal. Hah? Gagal kalian. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian renungkan, saudara-saudaraku ya. Oh, saya kira pemahaman itu salah. Kita harus lihat dulu anak itu siapa dan dia berasal dari siapa, itu harus dijelaskan itu, Pak. Maksudnya? Kalau dia anak ayah dan ibunya, kita harus tanya ayah dan ibunya orang kudus apa orang berdosa. Aduh. Iya. Kalau dia bukan anak ayah dan ibunya, ya mungkin kalau dia turun dari surga dia tidak berdosa. Tapi kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, selama itu keturunan Adam dan Hawa, karena dia adalah darah dan daging Adam dan Hawa, dia orang berdosa. Walaupun sama seperti Yesus kan? Oh, Yesus beda lagi. Dia Kenapa bisa? Bukan karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Tidak ada itu. Tidak ada hubungannya persetubuhan kok jadi dosa, gimana sih abang ini kita lagi? Bukan bersetubuh karena dosa, tapi karena perbuatan yang melanggar perintah Allah untuk memakan buah, sehingga menodai keseluruhan tubuh. Tapi Anda tahu nggak kalau seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini, yang paling banyak dosanya itu Yesus. Anda tahu nggak? Di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus paling berbuat dosa besar, enggak, itu bukan saya katakan terserah klaim Anda seperti itu. Bukan berbuat. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi. Iya, kalau dalam pengertian menanggung dosa ya bisa saja. Tetapi kalau dia berbuat dosa, saya kira tidak ada itu di dalam Alkitab. Yesus itu malah dibuat menjadi dosa, Yesus itu, Bang.
Iya, saya tahu itu. Nah, Karena dosa sekarang- saya dan orang-orang Kristen lainnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang dibuat menjadi dosa, menurut kaidah akal orang beragama, kemana perginya? Dia harus mati karena upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti dia harus mati atau dia harus ke Dan neraka? dia memang mati disalib. Dia neraka atau bukan? Karena dia menanggung segala dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa, tentu saja dia kembali ke sorga. Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, Orang kita harus banyak tahu dosa. bahwa begini. Begini. Dia manusia yang paling Kematian banyak seseorang dosanya sudah berdasarkan Bible. menyelesaikan, ya, Manusia yang paling banyak dosa kematian adalah Yesus. saya menyangkal itu, Pak. Nah, iya. Iya, saya tidak menyangkal itu dan Orang yang memang itu paling yang banyak dikatakan dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati. Semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau Oh. kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam Wah, kitab 2 ini- Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Bagaimana kemudian dikatakan Bacalah begini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, karena kita katanya. Itu. Yesus Iya. menjadi dosa. Iya, Nah betul. sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka coba? Kemana bang? Begini, Pak, dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa seluruh dunia, orang yang percaya kemana kepada perginya? Kristus. Itu betul. Kemana pergi? Nah, kalau Anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana? Hanya pergi? menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Iya, Kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuman mati, Upah cuman dosa, bisa mati. upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya Ya, kematian. kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Tidak, Yesus yang mati tidak. sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Oh, berbeda. Saya Itu tidak berbeda. layak menjadi penebus. Lah, dosa Berbeda, karena saya buktinya tidak Anda layak. mati. Buktinya Anda mati Iya, untuk betul, Anda saya- sendirilah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Lalu- Saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Nah, emang ada ajaran Sebab apa yang saya lakukan? manusia menebus manusia? Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya? Membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Iya. Kemana dia? Yang dibawa Dia itu harus dosa. menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian, ketika Habis Iya, itu hidup. dia hidup. Lah Anda juga akan Habis mati dan kematiannya hidup. itu, Apa bedanya? iya, saya Ya, juga akan kenapa mati bukan- dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah, Anda Iya, menanggung betul. dosa siapa sehingga Anda mati? Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya Terus tidak kenapa baik Anda menjadi mati? penebus, penanggung Terus dosa. kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh Karena karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali Nah, ke yang tadi, Kalau gitu kembali apa ke Adam bedanya? dan Hawa. Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Iya. Yesus mati itu Menanggung dosa. karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Kok jadi Salah penebus? satu syarat penebus, Mati. dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia.
Nah, gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini ya. Ya, Anda mati Pak juga. semua dengar dulu Pak. Gini. Itu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga mati? Oh jelas. Upah dosa adalah Kita maut. mati oleh. Iya. Nah, Dosa adalah maut. setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit, tidak ada lagi maut. Bagi saya juga Yesus. tidak ada maut setelah Tapi kematian. faktanya Anda mati karena dosa. Iya. Iya, karena Tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? hidup manusianya, kita yang ditebus. roh saya. Apa yang ditebus manusia Manusia gimana? yang Manusia akan saya terima. Apanya yang ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Sinar. ditebus, bukan ke dosanya Menebus ditebus. manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut gak? Ah, iya, karena Tidak mengalami Iya. maut karena roh Tidak saya akan mengalami diselamatkan maut. pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen. yang dikubur adalah siapa? tubuh saya Itu menunggu Iya, bagi lalu yang kita. ditebus Itu. apa? manusianya. Saya Yang mati manusia. apanya? Tubuh Yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya Tubuhnya, yang tapi ditebus. roh saya diselamatkan. Tubuh, Bagaimana tubuh. ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda tidak Memang ada ada orang kematian mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi Pak, mati itu bukan kayak binatang hilang. Orang Ya ketiga itu. emang. Sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah tidak manusia mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus manusia dari Menebus dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda tidak Bukan lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, coba kau jelaskan. Iya, coba. menebus. Nah. Menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Menebus dosa, masih dosanya diambil dong. Ngerti? Menebus Ya, manusia. dari dosa. Jadi dia diambil Menebus- kembali itu manusianya Menebus manusia dari dosa. Nah, berarti setelah ditebus manusia ini dari dosa, berarti manusia sudah berpisah dari dosa. Ah, iya. Terus Manusia kenapa diambil kau masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kita kau masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh yang Tadi memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Tadi katanya sudah ditebus. Ya, karena memiliki tubuh memiliki dosa. Ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu nggak? Mana sih cerita ini? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus untuk apa Yesus menebusnya? Koclok. Iya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut. Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Jadi di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus? Nanti Buat di apa? akhirat kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa lagi. apa kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati? Untuk apa? Ya, untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita, Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang. Nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya, bagus lah. Nah, boleh cocok. Gila ini.
Nanti. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Yesus mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan dibuatnya, apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Orang-orang itu penebusan. Hah? Penebusan apa? Lah, katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban. Pengampunan dosa tanpa Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya. Berarti ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah, ada nggak? Ya, Yesus harus menumpahkan darah, baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus. Ya, Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Oke. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada? Yesus bukan manusia. Iya. Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Iya, terus darah. Yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba yang menebus dosa mereka? Iya. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu Bu. Baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Ngerti? Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba? Tidak menyalib sapi? Nah, salib sapi. Menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa. Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak ada Yesus menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu itu ngarang bebas. Iya, sama aja. Ya makanya. Jadi orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu enggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana? Coba. Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menghapus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Barang bebas. Imamat 18. Janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Gak boleh.
Jadi itu anaknya dikasih ke dia Molok gitu. iya sama anak Maria aku kasih kepada dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Mana Elohim minum darah? Darah tumpahkan bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Jangan Ah, diberani deh. diberani. Mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Garang cerita. Ya, Di adalah Keluaran nyari dari 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. itu kan itu perintahnya kok. Bani Israel kan? Ya. Bukan ke Romawi kan? Oh, berarti Romawi yang memerintahkan. Ya udah. Pintar. Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. Sepakat kita sambahkan. Karena nggak boleh Setuju kita ya? Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak ada ditumpahkan darahnya. Terserah mau ditumpahkan, mau Beda dicurahkan, dong, mau tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Jangan, yes. ditumpahkan. Berarti Ditumpahkan Anda dong. sudah mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada perdamai menebus dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya ya untuk pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan. Orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi dosa Kristen. kalau demi pengampunan dosa. Pak, Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, Ya, pengampunan demi dosa. pengampunan dosa orang-orang Ya. Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan, demi pengampunan manusia. Ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Ya, betul, ya. Demi Dah, selesai. Jenis ya. Oke, saya lanjut turun. Terima kasih bagi Mas. Terima kasih. Jujur. Masalah generasi. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis ISIS yang merasuki Yudas Iskariot. Bikin kopi dulu Bang Handi. Bunda Nora, udah pada tidur. Bunda Rahma. Tidur semua kayaknya. Bagus ini ya, jujur dia tadi itu. Jujur Bu. gini. Saya kurang setuju itu apa yang disampaikan. Iya, oleh bertengkar dia. maki balik Makanya, sama teman. ya, Lanjut bukan Maki. bertengkar, Pak. Siancul loh. Kemana ini mukanya ini? Apa sudah mau istirahat atau bagaimana ini? Belum Pak, belum. Itu di samping. Bikin kopi dulu. Saya mual. Tadi darah dipersembahkan untuk dosa. Mual saya. Iya. Jadi kalau Bang Suma atau saya yang mau dipersembahkan itu tidak layak. Kenapa? Karena berdosa itu, Pak. Kita selama ada di dunia ini kan setiap hari kadang melakukan dosa. Jadi memang tidak dilayakkan oleh Allah sendiri. Justru Lalu siapa mengatakan, abangku dengar dulu Bang. Tuhan mengatakan Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian
Di dalam hati Tuhan bahkan 7 perkara yang dibenci, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau persembahkan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu orang bersalah lah yang harus dibunuh. Kenapa pula orang benar yang dibunuh, Pak? Terbalik Bapak ini. Iya. Orang yang benar itu tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang bersalah. Yang eksekusi mati itu Sekarang orang begini, berdosa. pertanyaannya Orang gini. bersalah. Kok orang benar? Pertanyaannya gini, ya, Ceritanya orang benar yang dibunuh, orang bersalah tidak dibunuh. Gimana ceritanya? Anda yang melakukan kesalahan sebentar. yang tetangga membunuh itu Yesus siapa? kesalahan yang dibunuh. Kenapa bisa begitu? Yang Pak? membunuh Yesus Pikirannya. siapa? Nggak ada urusan. Yang membunuh Yesus siapa? Nggak ada urusan siapa yang membunuh. nggak ada urusan? Iya iyalah. Apa keuntungannya coba? Bukan aku yang membunuhnya bisa loh. begitu. Bukan saya membunuhnya loh, tapi tetangga gue membunuh dia, aku yang dapatkan manfaat. Enak aja. Orang benar itu kata Tuhan jangan kau bunuh. Ketika orang benar yang dibunuh, Siapa yang bunuh Yesus? nah sekarang Anda bertanya siapa yang bunuh Siapa Yesus? yang bunuh Yesus? Yang membunuhnya adalah Siapa yang bunuh Yesus? Pertanyaan kan yang harus- membunuh Yesus adalah Loh, kok iblis, iblis? bekerja sama dengan tentara Roma. Ya iya dong. Kalau bukan iblis lalu siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes Anda 8. Yesus mengatakan Baca Yohanes Yohanes 8 Yesus baca mengatakan- Yohanes 10, Pak. Yohanes 8-nya dulu baca sebelum Yohanes 10. Apa kata Yesus? Yohanes 10, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku. Nah, berarti Akulah yang mati bukan memberikan Yesus. nyawaku. Oh, yang mati tapi Yesus Nah, sebagai ini manusia. maunya Anda, itu maunya Anda. Karena Anda adalah pasukan-pasukan sibilisis. Hanya iblis yang Oh, menginginkan ini kematian sudah- terhadap Yesus. Apakah Bapa pencipta langit Ini dan bumi sudah- menginginkan kematian terhadap Yesus, Bang? Ayo. Ah, Semenjak ketika Yesus lahir, saya belum lahir. alasan saya belum klasik. ada. Alasan klasik. Oh, bukan alasan klasik. Sekarang Justru permasalahannya Anda mencari alasan klasik untuk membantah Lah. keselamatan saya, itu saja. alasannya, coba apa alasan Anda mengatakan Yesus yang harus mati? Karena dia orang benar. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang benar. Alasan kenapa Yesus harus mati oleh karena dosa-dosa manusia, itu saja. Bapak Tuhan yang menciptakannya mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Mana yang betul ini? Memang betul. Ah. Saya sendiri tidak pernah bunuh orang. Iya, bukan. Panuka. Aduh, saya bukan pencuri, tapi saya nikmati hasil pencurian orang. Gimana ceritanya? Bapak mengatakan, Oh, jangan konsep kau- mencuri. jangan Begini, kau Pak, membunuh konsep orang yang mencuri benar. itu beda lagi. Pak, Bapak pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Bapak? Halo, selamat malam. Saya bisa jelaskan dan Boleh bicara minta nggak? Boleh tolong bicara waktu nggak? beberapa detik Apa saja. boleh saya Itulah yang Anda Menit ingin saja. jelaskan. Apanya? Halo, saya bicara dengan Juma dulu. Saya bicara dengan Juma. Boleh bicara, kalau enggak saya turun. Kenapa Ki? Oh ya, silakan. Silakan. Bukan di Rambuanga ini kah? Ya pada ketatalan ya Ki. Panasan. Bapak Elohim mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo. Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Bapak? Bukan aku yang Sesuai dengan membunuhnya. hukum itu. Oh, dengar dulu. Nah, Sesuai dengan perintah Tuhan memang kan tidak boleh. Anda boleh. Itu Berarti jelas sekali. membunuh Yesus Yesus adalah dengar dulu. menghasilkan Saya belum dosa. selesai. membunuh Yesus. Dan Yesus mendatangkan dosa. juga berdoa. Ya, dengar dulu lah. Kan tidak bagus kalau saya lagi jelaskan lalu dipotong-potong. Enggak, Namanya tidak menghargai, Pak. Tanggapi, enggak usah beranggapan. Tanggapi firman Tuhan. Jangan kau Oh, saya tidak bunuh beranggapan. Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Nah, terus Yesus dibunuh. Dosa enggak tuh? Iya dosa lah, Cahayu. Apa pula Kristen? Iya. Sakit telah dihapuskan Dan- halilintar. Loh, Dan orang yang bunuh Yesus menjual itu Yesus, berdosa. ya Yudas yang menjual Yesus kan sudah
menerima upahnya di dalam dosa itu. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Betul? Iya, betul itu. Apa yang Anda sampaikan itu betul, dan Yudas sudah menerima itu. Tapi mereka para pendosa ini adalah pahlawan bagi Kristen. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu atas dasar keinginan. Itu ingkar nikmat. Itu ingkar nikmat. Kami tidak mengakui bahwa pencuri itu pahlawan, tapi kalian nikmati hasil curiannya. Mana ceritanya? Yudas sudah menikmati 30 keping perak. Itu sudah dia nikmati sesuai dengan. Bukan cuma Yudas, bosku. Iblis. Ya. Mereka yang menginginkan kekuasaan, imam-imam kepala itu yang menginginkan kekuasaan juga kan tetap berkuasa. Berdosa sudah menerima. Membunuh Yesus. Tetap dinyatakan sebagai berdosa kalau selama mereka tidak bertobat. Ada nggak manfaatnya buat Kristen tindakan mereka membunuh Yesus? Kematian Kristus ini kematian ya, bukan kematian Yudas, bukan kematian imam-imam kepala, imam besar. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai membunuh Yesus, ada nggak manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen? Kalau ditanya manfaat, bagi saya sebenarnya tidak ada. Iya. Karena siapapun dia. Lagempung. Mana bisa? Anda bebas. Mana bisa bagaimana? Anda bebas kemudian dari dosa Anda. Karena Yesus. Apa manfaat Yudas bagi saya? Coba. Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian kematian Yesus bermanfaat untuk Anda, berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Karena tanpa kematian Yesus, dosa Anda tidak ditebus. Tanpa mereka tidak membunuh Yesus, karena Yesus itu tidak bisa dibunuh, maka Anda tidak ditebus. Maka berterima kasihlah kepada si Isis. Iblis, ya paman, terima kasih berkat kerjamu, dosaku dihapuskan, kau memang hebat, Iblis. Saya sudah bilang, ya, saya tidak dapat upah apa-apa dari kematian Yudas atau imam. Dosa Anda ditebus. Betul? Ya, yang menebus saya dosa adalah Yesus atau Yudas. Itu masalahnya. Pertanyaannya. Nanti Yesus menebus dosa Anda kalau mati. Berarti yang membuat Yesus mati inilah yang berjasa. Ayo. Kalau mati sekarang juga saya sudah diselamatkan. Kok kalau mati bagaimana? Aduh gimana? Bingung dia. Orang-orang yang bukan bingung, Yesus, Anda yang tidak paham. Orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Loh, orang yang berkhianat atau pahlawan heran? Tanpa mereka membunuh Yesus, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Kalau begini ya. Gimana? Ayo. Bagaimana? Putar haluan. Ayo. Tanpa Yesus dibunuh, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Di dalam konsep perjanjian lama bisa. Itu kan gambaran dari apa yang akan datang. Masuk lagi melalui pengorbanan domba. Mana bisa? Lo bacalah perjanjian lama. Anda tidak hidup di perjanjian lama. Bacalah dalam perjanjian lama. Anda hidup di perjanjian baru. Iya. Apakah dosa Anda bisa ditebus? Kan Anda bilang tanpa kematian Yesus. Jawab. Kan Anda bilang apakah dosa bisa ditebus tanpa penebusan Yesus? Kalau tidak ada Yesus pun, Allah telah menyediakan anak domba untuk pengampunan dosa. Nah, iya, itu kan tidak sempurna. Itu hanyalah gambaran dan apa yang akan datang. Itu kan tidak sempurna. Berjasa dalam hal ini. Kalau Anda bilang berjasa, justru sangat tidak berjasa. Nah, kalau Yudas pun sangat Yesus tidak berjasa. Bisa mati nggak? Saya mau tanya, apakah seorang pengkhianat itu berjasa? Ya justru karena itu kenapa Anda menerima upah dari perbuatan para pengkhianat? Kan lucu ente ini. Kok tanya ke saya? Mereka sudah menerima upahnya. Jadi saya tidak Loh, kapan Yudas kasih saya uang perak?
Jadi sekarang begini. Coba Pak Suma. Pencuri. Jawab dulu. Ada orang mencuri. Ada orang penjual Yesus dengan jangan kita andai orang mencuri ini di penjara. Tetapi yang menikmati hasil curian Anda. Konyol itu namanya. Konyol. Itu namanya konyol. Itu akal-akalan dalam beragama. Anda mengatakan saya tidak menerima hadiah kok dari Yudas. Siapa yang mengaku dosanya sudah ditebus? Anda atau Yudas? Anda. Dari hasil apa? Dari Yesus mati. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti Yudas adalah pahlawan. Buat Anda, kawan. Dan juga iblis yang merasuki Yudas. Jangan lupakan Berdin. Diam ya. Saya merasuki. Ya, sambil sembilan. Yesus. Jangan kau bermimpi. Ya, Doti. Si film na Doti. Yes. Tidak ada sepenggal koin yang saya terima dari upah penjualan yang dilakukan oleh Yesus. Itu saja. Oh iya, bukan karena kematian Yudas. Bukan karena kematian Yudas. Kematian Yesus. Ya betul. Karena kulaku. Kalau Yudas yang mati. Matinya Yesus. Masalah yang meras Yudas goreng. Oh sama Yudas. Kau nggak cocok Lambena, nggak cocok kau pemeran begitu. Bos, persis seperti iblis kamu. Udah, pasal 1 ayat mana itu Ferdin. Iblis semua. Pula yang berbicara itu. Ayo para pendengar, lihat ya, kita dengar saja, nikmati saja. Iblis lagi berceramah, bercerita, membisik. Selamat. Mau ada lagu ya, iblis sedang berbicara, kita dengar saja. Sebab orang-orang seperti inilah yang sama dengan iblis. Kamu jangan cari perempuan itu. Yes, iblis sedang berbicara. Akulah yang menyebut. Itu fakta, Pak. Iya, kan dua dengan Yudas sama bersuci kongkol. Yesus Ya, itu sudah sama. ketika pasukan itu datang, Yesus mengerti tubuh sudah tiba. Dan semangatnya dunia kekal itu Ya, itu sama-sama dengan Yudas. sama Yesus. Itulah aku yang dalam Yudas. Iya, kamu lah iblisnya. Iya, iya. Kau menerima upah itu. Tahu sama-sama dengan Yudas. Kau yang tidak benar. Saya tidak menerima kuis. Dua orang nggak cocok Oh kayak BG aja suaramu. Iya. Jadi semua ini ada saja semua ini. Jadi iblis, jadi Yudas, ya itulah. Renungkan itu, renungkan. Itu guyon, tetapi itu ya kejadian. Makanya Yesus nanti tuh mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Iya. Kristus itu akan menyesatkan banyak orang gitu. Makanya Yesus datang kedua kali karena dia malu di hadapan Tuhannya. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak. Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Kalian diusir. Dalam Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan? Itulah upahmu, Pak, yang menolak Yesus. Kalau menolak Yesus berarti jadi Kristen dong saya. Yesus Itu kan mengatakan, berlaku bagi mereka yang menolak. jangan kau membunuh, kata Yesus. Nih, Jangan kau membunuh. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nggak boleh. Ayo. Sekarang Anda justru menerima upah dari kejahatan orang-orang yang telah berupaya membunuh Yesus. Yesus dalam Yohanes 18:37. Iblislah yang menjadi bapakmu di tempat-tempatnya. Sebab apa orang-orang itu disebut iblis? Sebab orang itu ingin membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus disebut iblis oleh Yesus. Bagaimana dengan orang yang menerima upah dari pembunuhan? Orang-orang yang menerima hadiah dari iblis. oh ini ada saja ini. Dengarkan saudaraku, Yohanes 8:37. Engkau ingin membunuhku sebab engkau di dalam dirimu tidak memiliki firman yang ada dalam tubuhmu. Makanya kau ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman dalam tubuhmu. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya di tempat-tempatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Yang menerima hasil pembunuhan adalah Yudas. ya Anda. Umat Kristen dong. Loh. Umat Kristen dong. Lalu siapa? Siapa yang menerima pembunuhan? Siapa yang menerima Upah pembunuhan? yang mana? Yang 30 keping perak atau apa? Upah pengkhianatan. Yang dimaksud di sini adalah upah kematian Yesus. Siapa yang menerima upah dari pembunuhan itu? Kita harus membedakan upah keselamatan dan upah uang koin tadi. Jangan kita samakan itu semua. Ini alasan Anda. Ini hanya buah-buah akal-akalan. Kenapa demikian? Anda mengatakan bahwa yang mendapatkan neraka adalah mereka yang membunuh. Gini. Motivasi Yudas menjual Yesus untuk mendapat keselamatan atau koin? Koin. Nah, berarti kalau misalnya saya menerima upah Yudas, saya juga menerima koin. Oh, nggak bisa. Anda Betul. menerima hasil kejahatannya. What? Kutanya dulu, saudara. Tidak Apa bisa hasil begitu. Apa hasil kejahatan daripada Yudas terhadap Yesus? Sekarang saya tanya, yang membunuh Kenapa? Yesus siapa? Kenapa jadi larinya ke bertanya? Apa hasil? Yang membunuh Yesus Apa hasil siapa? dari kejahatan Yudas? Itu dulu. Hasil dari kejahatan Yudas adalah kematiannya sendiri. Nah, terhadap Yesus apa? Yesus mengalami yaitu penangkapan, penyaliban sampai disalib di kayu salib. Itu yang dialami oleh Kristus. Itu buah hasil kejahatan Yudas kan? Kalau dikatakan buah hasil kejahatan betul, Sekarang berkaitan dengan tunggu. Sekarang apa yang Anda dapatkan dari buah hasil kejahatan Yudas? Tidak ada koin yang saya terima. Saya sudah Kenapa katakan ini jadinya berulang kali. Karena munafik. Bukankah dosa dengan kematian Yesus? Gini ya, Yudas ketika menjual Yesus, dia mendapat upah, masalahnya sudah selesai sampai di situ. Bukankah Anda mendapatkan keselamatan dari kematian Yesus?
keselamatan bukan karena penebusan Yudas, tidak ada itu. Lah. Jangan Anda Yudas telah Anda sendiri. Gini, dengar dulu. Kematian Yesus Yudas itu tidak telah lepas dari pengkhianatan Yudas, betul? Pengkhianatan Yudas sudah dibayar dengan upahnya sendiri. Dengan koin, menyesal dia dengan kematiannya. Itu yang dialami. Orang munafik. Anda mengingkari jasa besar Loh, Yudas. Anda mengingkari saya tidak jasa pernah besar mengatakan Yudas. Anda munafik. Tapi dari tadi Anda sudah sering mengatakan saya munafik. Sama seperti Anda menghina seorang pencuri. Seorang pencuri emas 1 kilogram, Anda katakan kau telah menerima upahmu, yaitu di penjara, sambil Anda menyembunyikan emas itu di belakang baju Anda. No, itu kan emas, sama artinya dengan koin tadi. Nah, artinya upahnya dia mencuri Ingat. atau hasil pencuriannya itu adalah koin. Nah, koin itu kalau nikmati berarti itu hasilnya. Yudas kan tidak membagikan ke saya koinnya. terus Logika Anda bagaimana ini, Terus Pak? kematian Yesus itu apakah bermanfaat untuk Anda? Oh, jelas. Siapa pelakunya? Bukan kematian Yudas ya. Siapa pelakunya? Bukan kematian. Siapa pelakunya Yang sampai Yesus mati? Yang menyelenggarakan Siapa pembunuhan atau pelakunya? penyelidikan itu Siapa adalah pelaku? tentara Roma. Siapa yang berkhianat? Siapa yang melakukan kesaksian Tentara dusta? Roma. Siapa yang melakukan tipu muslihat? Siapa? Yang menyelenggarakan penyaliban itu kan tentara Roma atas desakan imam-imam besar. Berarti siapa Dan yang berjasa imam-imam di besar situ? juga sudah mendapat Siapa upah yang mereka. berjasa sehingga kematian Yesus itu ada? Siapa yang berjasa? Jasanya kan begini, kalau kita bicara jasa itu tentunya kita bisa kategorikan itu sebagai pahlawan, dan itu sudah Anda katakan tadi. Dan Berarti kepahlawanan mereka Yudas adalah itu pahlawan sudah dibayar dengan 30 keping perak Oke, tadi. terlepas Yudas, Ya. tapi penyelenggara daripada Kan penyaliban jadi gini. terhadap Yesus, itu adalah pahlawan Anda, bukan? Yang Anda maksud apakah tentara Roma? Tentara Romawi, itu pahlawan Anda kan? Ya. Bagus, sudah selesai. Bukan selesai. Sudah dong. Mantap. Pahlawan Anda Oh, itu tidak tentara bisa. Romawi, bukan Yesus. Anda harus mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Bukan Yesus pahlawan Anda, Bahwa tentara Romawi. Gini. Yesus katakan kepada mereka melalui doanya, Dosamu ampunilah telah mereka diampuni. karena Sudah. mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti pahlawan-pahlawan Anda ini pun sudah diampuni dosanya, betul? Itu kan merupakan permohonan. Kalau ada respon dari tentara, itu mereka Udahlah. dapat diselamatkan. Udahlah saudaraku. Tapi kalau Makanya, tidak ada respon, apa walaupun buktinya? Yesus sudah berdoa, tetap saja binasa. Apa buktinya Anda kemudian menjadikan iblis dan juga Yudas serta tentara-tentara Romawi ini sebagai pahlawan di leher Anda tergantung Saya tidak salib. pernah menjadikan Di rumah mereka sebagai di rumah pahlawan. Itu Anda Anda yang menjadikannya, ada Pak. gambar salib, ada patung salib. Di gereja Anda ada patung salib. Itulah bukti bahwa Anda menjadikan para pelaku penyaliban itu sebagai pahlawan. Salib itu adalah tanda kehinaan, ya, tanda kehinaan bagi Saudara orang-orang sudah non mengakui- Romawi pada waktu itu. Saudara sudah mengakui tentara Oh, saya Romawi tidak adalah pernah mengakui, pahlawan. Pak. Jangan Itu Anda yang mengakui lupakan sendiri, saya jasa tidak pernah Tuhan mengakui. yang muda. Jadi iblis lagi. Oke. Jadi gini ya, saya tidak pernah mengakui. Ninda Karena Arif, silakan upah Ninda mereka Arif. sudah mereka terima. Saya ini rehat dulu sejenak. Silakan. Lanjut Ustadz, tapi memang ya Taruh dulu, mereka Bunda. nggak bisa jujur ya, mereka nggak bisa Taruh dulu, jujur. Bunda. Izin dulu sebentar. Jelas sudah Nah, terserah sama dia. tadi. Lanjut. Ferdinand. Iya, iya. Yesus mati itu untuk apa sih buat Anda? Bagi saya kematian Yesus itu adalah untuk menyelamatkan saya dari kematian kekal. Baik. Itu saja. Jadi Yesus mati sebagai penyelamat Anda kan? Iya, betul. Baik. Yang membunuh Yesus itu siapa?
Di dalam penyelenggaraan penyaliban itu adalah tentara Roma yang dijual oleh Yudas yang diminta atau diperintahkan oleh para imam kepala pada waktu itu. Oke. Kalau saya balik logikanya, kalau Yesus tidak mati, apakah Anda selamat? Kalau Yesus tidak mati dan ketika saya tidak pernah percaya kepada Yesus, tentu saja saya tidak akan diselamatkan. Berarti Yesus memang harus mati, betul? Iya, Yesus harus mati. Baik. Pertanyaannya adalah, pelaku pembunuhan Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau kita kategorikan itu sebagai pahlawan atau penjahat, mereka lebih kepada penjahat, Pak. Baik. Berarti jasa atau ulah penjahat mematikan Yesus, Anda selamat, betul? Mereka tidak berperan apa-apa di dalam keselamatan saya. Saya ulang kembali. Karena apa? Saya mau Ya. kalau begitu. Pak, dengarkan baik-baik. Tadi Anda mengatakan Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Betul. Jadi bukan karena kematian Yudas, bukan karena upah Yudas. Saya nggak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Yudas. Dengarkan baik-baik. Iya. Lupakan Yudas. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Pembunuh Yesus. Betul, menurut Pak. Anda, Betul. Pembunuh Yesus menurut Anda adalah penjahat. Iya, betul. Mereka adalah penjahat. Yang dibunuh Yesus ini, yang dibunuh penjahat ini adalah Yesus, betul? Betul. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Iya, betul. Coba Anda simpulkan Betul, Pak. Apa yang ingin Anda ucapkan kepada pembunuh Yesus? Kepada pembunuh Yesus, mereka adalah pelanggar hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat itu kan pada hukum yang ke-6 jangan membunuh. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka melanggar hukum itu. Jadi atas pelanggaran. Baik imam-imam kepala. Udah cukup. Sebentar, Pak. Udah, jangan panjang ke saya. Udah. Jadi atas pelanggaran perintah Tuhan, pembunuh Yesus ini adalah melanggar perintah Tuhan. Korbannya adalah Yesus, dibunuh oleh mereka atas pelanggaran perintah Tuhan, betul? Betul. Korbannya adalah Yesus, betul? Korbannya Yesus, betul? Betul, iya. Jadi Yesus ini Jadi Yesus ini adalah korban pelanggaran perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Korban ini manfaatnya Anda apa? Iya, ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya pribadi, saya telah diselamatkan dari kematian kekal. Itu saja. Jadi pelanggaran perintah Tuhan, pelaku pembunuh Yesus ini, Yesus korban Yesus ini Anda jadikan sebagai penyelamat Anda, betul? Kalau saya dari cara pandang Allah lalu mengatakan demikian, apakah saya betul, Pak? Saya ulang kembali, Bang. Bang, jangan muter. Begini. Jangan begini. Mengerti apa yang saya katakan, Jangan begini. Ikuti aja alurnya supaya Anda sehat. Iya. Saya ulang kembali. Iya, saya paham. Saya ulang kembali. Kalau paham, saya paham. Gini. Saya paham apa yang Anda paham. alur Anda jangan banyak bicara. Iyakan aja iman. Iya. Oke. Iya, saya iyakan. Iyakan saja. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul, mereka melanggar perintah Tuhan, hukum 6 dari hukum Taurat. Dan kalau sudah melanggar hukum Taurat, mereka betul, Bang. Iya. Abang kalau udah jawab betul, nggak usah diterangin. Iya. Saya ulang lagi nih. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Yesus ini adalah korban orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Ya, orang yang melanggar, betul. Nah, Yesus ini korban, fungsinya untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Betul. Ya udah cukup. Artinya adalah
Keselamatan Anda ya akibat ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Ulah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul. Kalau melanggar perintah Tuhan, apakah mereka pahlawan? Itu yang saya ingin tanya. Tentu tidak. Saya Tidak. lagi pahlawan. Jawabannya tidak. Saya menghindari kata Ya, pahlawan. jawabannya kan, Saya ulang lagi, saya nggak mau. Anda kan meminta saya ya atau tidak. Dengerin. Saya tidak memakai kata pahlawan lagi. Saya ulang lagi ya. Iya. Yesus ini adalah korban yang dibunuh oleh orang yang melanggar Ya, perintah betul. Tuhan. Betul? Betul? Betul, Pak. Oke. Korban ini yang namanya Ya. Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Anda manfaatkan sebagai penyelamat Anda. Betul? Kok saya manfaatkan? Ini Manfaat pertanyaan untuk- yang tidak manfaat tepat. untuk Anda sebagai penyelamatan. Betul? Tidak ada manfaatnya untuk mereka dari Untuk mereka Anda, itu tidak saya ada nggak manfaatnya ke mereka, saya. untuk Anda. Ini orang, saya ulang lagi. Apa manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda? Ya, untuk keselamatan saya lah itu Ya. yang sudah saya Jadi ulang Anda dari ini tadi, Pak. selamat. Anda selamat karena Yesus adalah korban pembunuhan, betul? Korban pembunuhan, ya boleh kalau Anda bahasakan seperti saya katakan ya betul. Ya, jadi keselamatan Anda Atas karena pelanggaran. dengerin. Keselamatan Anda karena Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Keselamatan saya bukan karena orang lain. Keselamatan Anda karena karena penebusan Yesus. Yesus. Dengerin, keselamatan Anda adalah karena Yesus sebagai korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul? Atas jasa mereka itu saya tidak setuju, Pak. Saya nggak ngomong jasa loh. Karena mereka Saya tidak ngomongin jasa loh ini. Saya nggak ngomong jasa enggak. Siapa Oke, yang ngomong jasa sih? Ulang pertanyaan, Pak. Ulang dulu ya. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, kalau sudah dikatakan melanggar, ya upah mereka itu dosa, Pak. Oke, melanggar. Melanggar lah. Baik. Jadi pembunuh Yesus adalah melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Baik. Yesus ini korban atau pelaku? Korban. Korban pembunuhan, betul? Betul. Betul. Betul, Pak. Yesus ini manfaat Yesus korban pembunuhan untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Penyelamat, iya. Betul. Penyelamat saya. Betul. Betul. Oke. Betul. Artinya pelanggar perintah Tuhan yang membunuh Yesus korban, Anda diselamatkan oleh korban yang namanya Yesus, betul? Coba ulang pertanyaan, Pak. Pelanggar apa tadi? Yesus ini korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Korban Yesus ini adalah penyelamat Anda, betul? Iya. Yesus ini Ya. Kenapa jadi bingung? bukan bingung, Pak. Nah, terus Ulang, tidak apa-apa, tidak ada masalah. tidak Tidak ada masalah, tidak bingung, Pak. Ya, tidak ada masalah, tidak bingung. Jadi kesimpulannya, boleh Anda salahkan, boleh iyakan. Penyelamat Anda Apa? karena Anda terselamatkan oleh kematian Yesus karena ada pelaku pembunuh yang melanggar perintah Tuhan. Betul apa betul?